Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang di pagi hari ini masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang begitu agung. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adalah nikmat disampaikannya kita di tempat yang mulia ini di pagi hari ini, yaitu nikmat sebesar-besar nikmat, yaitu nikmat keimanan. Karena sesungguhnya tanpa dengan iman ini kita tidak akan sanggup melangkahkan kedua kaki kita ke tempat yang mulia ini. Sebagaimana dihabarkan oleh Nabi SAW, ada dua waktu sholat yang dirasakan berat bagi orang-orang munafik, yaitu sholatul isya wa sholatul subuh atau sholatul fajar. Tidak adanya keimanan pada diri orang-orang munafik maka menjadikan mereka tak mampu untuk melangkahkan kedua kaki mereka mengantarkan ke tempat yang mulia ini. Oleh karena itu, Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW telah berpesan kepada kita 14 atau 15 angkat yang lalu. Karena kita memahami bahwa nikmat iman adalah nikmat yang sebesar-besar nikmat, maka selalulah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan keimanan kita sampai dengan akhir hayat kita. Berapapun Nabi SAW bersabda, innal imana la yakhluqu kama yakhluqu thawbu ahadikum. Iman, kata Nabi SAW, itu diibaratkan seperti pakaian-pakaian kalian, lambat laun akan usang. Maka kata Nabi berpesan, fas'alullah, maka selalu memintalah kepada Allah, berdoa kepada Allah, an yujaddidal iman fi qulubikum, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan atau selalu memperbaiki, memperbaharui, menguatkan iman-iman yang ada di dada-dada kalian. Maka sempatkan Bapak dan Ibu yang mulia rahimani wa rahimakumullah
dalam doa kita meminta keteguhan iman, meminta kekuatan iman. Karena kekuatan iman inilah kaum muslimin rahimakumullah yang menjadikan kita kuat. Dan pula nikmat-nikmat yang lain yang pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat diberikan keamanan, nikmat diberikan rizki, kecukupan pada pagi hari ini. Setelah nikmat iman, jika tiga nikmat ini diberikan, maka nikmat apa lagi yang Bapak inginkan? Kesehatan, keamanan, dan diberikan kecukupan rezeki. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, beliau SAW bersabda, "Man asbaha minkum mu'afa fi jasadihi, aminan fi sirbi, wa indahu qutu yaumi, faka'annama hizatan lahu dunya." Barang siapa yang di pagi hari Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan badannya, Allah jaga diri dan keluarganya, Allah cukupkan kebutuhannya, maka kata Nabi SAW, faka'annama hizatan lahu dunya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat seluruh dunia kepada mereka. Nikmat setelah iman tentu. Karena iman adalah nikmat yang paling besar. Bagaimanapun keadaan seorang hamba, dalam kemewahankah, dalam serba kekurangankah, namun jika iman, nikmat iman ada pada dirinya, maka sesungguhnya nikmat iman mengalahkan keadaan dirinya, sekalipun mungkin di hari-harinya serba kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat iman kepada kita semua. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita yang sudah berlangsung dari Ahad atau di pekan yang lalu. Alhamdulillah kita sudah masuk di pembahasan keistimewaan tauhid. Terlebih dahulu kami akan ulang yang kita sudah bahas Bapak sekalian, yakni mengenai makna dari tauhid. Kemudian kita bahas pula mengenai kedudukan dan hakikat tauhid, yang mungkin kalimat satu ini sering kali kita mendengarnya. Kalimat yang satu ini sering kita dengungkan, namun jangan sampai para jamaah sekalian, kalimat yang sudah populer di telinga kita, namun kita tidak mengetahui apa makna, apa kedudukan, dan bagaimana hakikat tauhid itu sendiri. Maka telah disampaikan Bapak sekalian, banyak keistimewaan ia akan didapat bagi orang-orang yang memurnikan tauhid, orang-orang yang melaksanakan tauhid. Dengan rincian telah disebutkan di pertemuan sebelumnya, orang-orang yang memurnikan tauhid adalah mereka lah orang yang pertama mempelajari ilmu tauhid. Ma huwa tauhid? Apa itu tauhid? Karena jangan sampai pernyataan mereka mengetahui
ilmu tauhid, namun mereka tidak meyakininya, sekaligus mereka tidak mau melaksanakannya, mengaplikasikannya. Maka setelah mempelajari ilmu tauhid ini, seorang yang memurnikan tauhid adalah mereka yang meyakini tauhid itu sendiri. Setelah diilmui, dipelajari dan dipahami, tauhid adalah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian yang kedua, meyakini. Memang benar kita berkeyakinan bahwa satu-satunya sesembahan yang berhak kita ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tauhid sendiri. Jangan sampai setelah memahami dan meyakininya, namun yang ketiga, perbuatan dan kelakuan mereka justru berseberangan dengan tauhid sendiri. Dengan tauhid sendiri. Maka ketika seorang telah melakukan tiga hal ini, maka dia akan mendapatkan keistimewaan dari tauhid. Setelah disampaikan keutamaan atau keistimewaan tauhid, yang pertama adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tauhid menjadikan seorang hamba akan hidup dengan kehidupan yang sejati. Seorang hamba dengan tauhid akan hidup dengan kehidupan yang sejati, kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang penuh dengan rahman dan rahim Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tauhid, seorang hamba disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya dengan binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan mereka, orang-orang yang menyimpang, tidak bertauhid, sekalipun mungkin dalam kehidupan dunia mereka glamor dengan kemewahan, namun jika mereka jauh dari tauhid, maka sesungguhnya mereka sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inhum illa kal an'am. Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, dalam surat Al-Furqan ayat 44. Inhum illa kal an'am. Bahkan lebih jelek, lebih buruk, lebih sesat dibandingkan dengan hewan ternak jika mereka tanpa adanya tauhid. Inhum illa kal an'am bal hum adall. Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak tersebut. Waliyadzubillah. Maka dengan tauhid ini kaum muslimin rahimani wa rahimallah, kehidupan kita adalah kehidupan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin banyak orang yang tidak peduli dengannya, karena mungkin keadaan keuangan, keadaan kedudukan dia di masyarakat tidak dimilikinya. Namun mereka ketika diberikan tauhid, telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka lah orang yang sebenarnya kehidupannya penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan bahwa badan yang kehilangan tauhid atau raga yang kehilangan tauhid itu bagaikan jasad yang mati, Bapak sekalian. Walaupun dia berjalan di permukaan bumi ini,
dengan glamor kemewahan, ya, dengan kendaraannya yang mewah, dengan kedudukannya yang tinggi, yang istimewa, dihormati oleh seluruh manusia atau seluruh dunia ini. Namun ketika dia tidak merealisasikan tauhid, maka hidupnya seperti raga yang berjalan tanpa arah. Justru sebaliknya, jika mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan mereka adalah kehidupan yang sejati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami Allah hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Kaum muslimin, mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan dalam kehidupan atau dalam keimanan dan tauhid. Itu keadaan mereka berbeda dengan orang-orang yang jauh dari tauhid. Mereka mati hatinya, gelap hatinya, walaupun raganya hidup. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Orang-orang yang mengikuti tauhid, orang-orang yang bertauhid, pada hakikatnya mereka mengikuti dakwah Rasul. Karena memang yang kita jelaskan kemarin, semua para Rasul mendakwahkan tauhid. Semua Rasul mendakwahkan tauhid. Mulai dari Nuh alaihissalam, kemudian Nabi setelahnya, sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua mendakwahkan tauhid. Ani'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Dakwah mereka semua dari Nabi Nuh kaum muslimin adalah menyeru untuk mentuhankan Allah Subhanahu wa taala semata. Ini yang pertama. Dan yang kedua yang telah kita sampaikan kemarin adalah dengan tauhid maka menjadikan keadaan suatu daerah atau bahkan keadaan suatu negara akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum, dan yang tidak mencampur adukan keimanan mereka bidzulmin, dengan kezaliman. Zalim di sini adalah kesyirikan, lawan dari tauhid. Ulaika lahumul amnu, mereka lah orang-orang yang akan diberikan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang diberikan hidayah. Dari ayat yang mula ini, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjamin
bagi penduduk bumi, bagi suatu negara. Lebih kecil lagi mungkin di keluarga akan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bahan introspeksi kita Bapak sekalian, kenapa di sekitar kita atau lingkupnya negara kita mendengar di sana sini banyak kekacauan, banyak kerusakan? Maka sebab di antara sebab yang paling besar adalah karena mereka atau kita jauh dari tauhid. Coba lihat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sebagian daerah kita masih saksikan mereka melakukan kesyirikan, melakukan ritual-ritual kesyirikan. Mereka masih mentuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin mereka tidak mengakuinya. Karena mereka tentu ketika ditanya, kenapa engkau bersedekah kepada selain Allah? Kenapa engkau menyembah selain Allah? Maka yang mereka sampaikan atau jawaban mereka adalah sama persis yang dijadikan jawaban orang-orang jahiliyah dulu. yakni mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada siapa Bapak? Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang demen, yang gemar ke kuburan, itu bukan untuk ziarah, untuk mengingat kematian, untuk mengingat akhirat. Karena memang anjuran Nabi SAW agar kita berziarah kubur, dan tidak ada larangan kita berziarah kubur. Nabi SAW bersabda, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berziarahlah kalian ke kuburan, karena dengan ziarah kubur engkau akan mengingat kematian dan mengingat akhirat. Namun lihat kaum muslimin, apa tujuan Nabi SAW? Apa tujuan anjuran Nabi SAW agar kita berziarah kubur? Mengingat apa Bapak sekalian? Mengingat kematian. Melihat bagaimana tanah-tanah kuburan yang kemungkinan atau kita pun akan menyusul mereka. Membayangkan bagaimana keadaan kita adalah keadaan seperti mereka. Maka tumbuh dalam hati kita semangat untuk beribadah kepada Allah kembali. Bukannya dilakukan oleh sebagian kaum manusia. Mereka berziarah kubur dengan tujuan bukan sebagaimana yang dicantumkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, untuk mengingat kematian. Namun yang mereka lakukan adalah meminta berkah, meminta doa, bukan mendoakan, meminta doa, atau bahkan berdoa kepada mereka, beribadah kepada mereka. Ketika mereka ditegur, ketika mereka disampaikan kebenaran, maka jawaban mereka, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah kuburan, kami tidak menyembah laut, kami tidak menyembah bumi, kami tidak menyembah langit, kami tidak menyembah pohon, batu, dan seterusnya. Namun jawaban mereka adalah, kami hanya menjadikan mereka perantara, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, persis yang disampaikan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Maka sama. Maka ayat yang mulai ini sebagai bantahan Bapak sekalian, sebagai bantahan bahwa ketika ada pada zaman ini orang-orang menyebut alasan demikian, maka alasan itu sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang jahiliyah terdahulu ketika mereka ditegur oleh Nabi SAW, kenapa mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka menjawab, tidak menyembah selain Allah, namun kami jadikan mereka sebagai perantara
wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama Bapak sekali. Yang kedua, yakni dengan tauhid maka negara kita akan aman. Maka Bapak sekalian, mulailah dari kita dan keluarga kita untuk diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Harus kuat Bapak sekalian, karena mungkin di kanan kiri tetangga kita mungkin atau di masyarakat kita masih melakukan hal-hal demikian. Maka kita harus kuat bahwa itu prinsip yang tidak bisa dirubah. Dengan dalih toleransi apa yang dilakukan di negara kita ini atau di lingkungan kita, maka itu menjadikan kita mencampur aduk antara tauhid dan syirik. Tidak mengapa ketika Bapak dicap atau diberi tanda bahwa Bapak tidak melakukan hal-hal kesyirikan yang dilakukan di sebagian masyarakat di lingkungan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzina wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Dan Allah telah berjanji Bapak sekalian kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan amal-amal soleh bahwa Dia sesungguhnya, Dia Allah sesungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini, sebagaimana Dia Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Allah benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Dengan syarat apa? Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan aku. Surat An-Nur ayat 55. Masyaallah muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, ini jaminan atau janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan sekali-kali menyalahi janjinya ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang beramal saleh, ketika mereka tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjamin kepada mereka yang pertama, mereka akan berkuasa di permukaan bumi ini. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa kekuasaan, kepemimpinan itu akan otomatis diraih oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Adapun jika diraih dengan hal-hal selain dari tauhid, walaupun berjuang sekuat apapun, maka tentu ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menetapkan, Allah akan memberikan jaminan mereka akan menguasai bumi dunia ini dengan tauhid. Tentu kita pernah mendengar bagaimana dulu kaum muslimin menguasai dunia ini. Itu bukan dengan kekuatan banyaknya tentara misalkan, bukan karena kecanggihan teknologi, mungkin alat perang mereka sudah canggih, tidak. Namun ketika itu, dan itu akan berulang, bahwa kaum muslimin pada zamannya menguasai
dunia ini itu karena tauhid mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, menghadiahkan kepada mereka kekuasaan karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, jaminan atau janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertauhid adalah Allah akan mengganti, menukar dari keadaan ketakutan mereka menjadi aman sentosa. Tapi dengan syarat, kata Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Dengan syarat mereka menyembahku, tetap menyembah Allah dan tidak mensekutukan dengan selainnya. Ini yang kedua, Bapak sekalian rahimani warahmatullah, bahwa keistimewaan tauhid akan diberikan keamanan di sebuah negara. Maka yang ketiga, dengan tauhid akan diperoleh ketenangan dan kedamaian. Dengan tauhid akan diperoleh keamanan, ketenangan dan kedamaian. Man amila salihah min zakari aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan mereka dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya akan kami Allah berikan kepada mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang sesungguhnya, dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, kenapa di Arab Saudi sana Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan, Allah berikan kemakmuran, Allah berikan ketenangan bagi penduduknya? Karena insya Allah, karena tauhid kaum muslimin, sebagaimana doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah jaga kota Makkah, Allah berikan kemakmuran di kota Makkah, Allah berikan ketenangan di kota Makkah, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi mereka yang penduduknya telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 123 124, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimullah, sekali lagi dengan tauhid ketenangan akan diperoleh karena mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Nabi, dia mengikuti dakwah Nabi, yaitu dakwah tauhid, ani'budullaha wajtanibut taghut, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan menyembah dan menghilangkan, menjauhkan
menjauhkan diri mereka dari tauhid, dari sesembahan-sesembahan selain Allah, maka baginya kehidupan ya yang luas, baginya akan diberikan ketenangan dalam hati-hati mereka. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu jadikan susah. Tidak. Petunjuk Nabi, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ketika kita ikuti, maka sesungguhnya petunjuk Nabi SAW di antaranya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan petunjuk yang akan menjadikan ketenangan, bukan menjadikan kesusahan. Kemudian yang keempat, para jamaah sekalian, bahwa seorang yang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dihilangkan dari perasaan galau, dari perasaan was-was, dari pemikiran yang buruk dan pemikiran-pemikiran yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang kita sering baca, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Wa hakadha tauhidillah min syarri al-waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Ilahin nas, malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Wa min syarril waswasil khannas, dan dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yakni dari golongan jin dan manusia. Ini jaminan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ayat yang mula ini disebutkan dalam hadis, dianjurkan untuk dibaca di pagi dan di sore hari. Karena barang siapa yang membaca 2 surat atau bahkan 3 surat, 2 surat yang disebut dengan surat Mu'awwidzatain, surat Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan mereka dari bisikan, godaan, was-was syaitan, yaitu musuh dari manusia. Yang keenam, bahwa dengan tauhid, Bapak sekalian, syaitan tidak akan betah di tempat tinggal kita. Syaitan tidak akan nyaman, tidak akan betah berada di tempat di mana tempat itu adalah tempat orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, maka disebutkan dalam hadis yang begitu panjang, maka syaitan akan berlari menjauhi suara azan tersebut. Bahkan disebutkan lari yang begitu cepat sampai mereka terkentut-kentut, kalau bahasa kita ya Pak, dengan suara yang keras, sampai suaranya itu sampai menutup suara azan. Jadi ini bukti Bapak sekalian bahwa tempat ini, masjid Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah. Maka jauh dari syaitan. Karena memang lafaz azan itu semuanya mengandung tauhid. Semuanya mengandung kalimat tauhid, mengandung pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rumah-rumah yang dibacakan, bukan ditempel Bapak sekalian ya,
dibacakan ayat kursi misalkan, dibacakan surat An-Nas dan surat Al-Falaq misalkan, dan surat-surat yang lain dari Al-Quranul Karim, maka sesungguhnya syaitan tidak akan berani bermukim di rumah tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka dari gangguan syaitan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, dengan tauhid seorang akan selamat dari berbagai macam kejelekan dan akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan kami, Allah Subhanahu wa taala, selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Dengan tauhid juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi hambanya dunia dan di akhirat. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar berbakti kepada Allah, mereka dalam keadaan mereka akan berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian Bapak sekalian, 7 atau 8 keistimewaan dari tauhid. Maka tidak ragu lagi Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita dianjurkan untuk selalu menjaga tauhid kita, karena dengan tauhid akan diperoleh keistimewaan yang begitu banyak. Mungkin tidak hanya 7 atau 8 yang kita sampaikan, namun lebih banyak lagi yang disampaikan oleh para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak sekalian. Waktu yang tersisa, kalau memang ada pertanyaan maka dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Bisa diulang? Oh. Ya, tadi disebutkan di awal, keutamaan tauhid yang pertama dan yang kedua adalah dengan tauhid kehidupan seorang hamba akan memperoleh kehidupan yang sejati. Karena kehidupan yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari kemewahan yang ia miliki, bukan. Bukan dilihat dari kedudukan yang ia miliki di dunia ini. Dia memiliki kedudukan, bahkan seluruh dunia memberikan penghargaan kepada mereka. Tidak. Namun ketika seorang hamba, sekalipun mungkin hidupnya serba kekurangan, mungkin kehidupannya selalu dalam keadaan tidak seperti yang lain, dari segi ekonomi mungkin, dari segi pendidikan mungkin, namun jika ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ia berada di pedalaman sana yang jauh dari perkotaan, tidak dikenal dia, tidak istimewa di masyarakat dia, namun ketika orang ini hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah memperoleh kehidupan yang sejati. Ketika tauhid mereka dibawa sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang selamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak dalam keadaan selamat, dalam keadaan gembira, maka syaratnya ada 2. Dan di antara syarat 2 itu adalah syarat ini, yaitu falyamal 'amalan shalihan. Mereka lah orang-orang yang beramal saleh, tentu beramal saleh dengan petunjuk Nabi SAW. Dan yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
tidak sekali-kali mereka melakukan kesyirikan dengan sesuatu yang lainnya. Artinya syarat yang kedua ini adalah mereka lah orang yang mentauhidkan Allah. Karena percuma kaum muslimin ketika mereka melakukan ibadah, melakukan amalan ibadah, namun ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang dicampuri dengan kesyirikan. Maka sungguh kita akan membahas di sini akibat dari perbuatan kesyirikan. Ya, di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Lah saya wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu apa? La in asyrakta, jika engkau Muhammad berbuat kesyirikan, lam di sini lam taukid yang artinya pasti, la yahbatanna, sungguh akan terhapus pahala amal-amalmu Muhammad, wala takunanna minal khasirin, dan termasuk engkau termasuk orang-orang yang akan merugi kelak di hari kiamat. Allah akan hapuskan pahala mereka. Mereka beramal ibadah diiringi dengan kesyirikan, maka kesyirikan ini menjadikan hancur, hilang, terhapus pahala amal ibadah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan juga bahwa keistimewaan tauhid adalah negara akan aman. Negara akan aman, atau suatu daerah akan aman. Komplek rumah kita, mungkin perumahan kita akan aman jika kita berbuat atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala sudah sering menunjukkan kekuasaannya. Di mana ada kesyirikan, Allah kasih azab di antara mereka. Di mana ada kesyirikan lagi, Allah hancurkan mereka. Maka berhati-hati kaum muslimin rahimanillah, jika memang di sekitar kita masih ada ritual-ritual, maka yang pertama adalah nasihati mereka. Menjadikan aman negara ini bukan bukan dengan ritual, bukan, tapi justru dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, ketika ada ritual-ritual yang berbuat kesyirikan, maka daerah itu terancam azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak ya, 1 dan 2, Allah alam shawab. Ada yang lain Bapak? Ini Bang. Iya. Allahu a'lam bishawab tentang khilafah. Inilah yang terbentuk perbedaan dakwah. Ya. Ada bentuk perbedaan dakwah. Khilafah adalah kepemimpinan yang dipegang oleh kaum muslimin. Maka ketika kita mendengarkan dan membaca penjelasan para ulama, khilafah dengan dalil yang tadi kita sampaikan Bapak sekalian, khilafah akan diperoleh secara otomatis jika tauhid tegak. Jika tauhid tegak. Oleh karena itu, kenapa dakwah tauhid itu adalah dakwah yang utama, dan ini dakwahnya para rasul. Wa ma arsalna rasulan walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan. Apa dakwah mereka Bapak sekalian? Dan sungguh telah kami mengutus para rasul di setiap umat. Dakwah yang pertama dilakukan oleh para rasul adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Adalah agar mereka menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil yang disampaikan tadi surat An-Nur ayat 55. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada
orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan amal saleh di antara kalian, bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Ini dalil surat An-Nur ayat 55, bahwa dakwah yang pertama bukan itu. Itu justru akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, artinya bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan menegakkan kepemimpinan di muka bumi ini sedangkan kesyirikan di mana-mana dan merajalela? Mungkinkah itu terjadi? La wallahi, demi Allah tidak akan terjadi. Maka ketika dakwah tauhid sudah menyebar, seorang hamba telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan kuat. Kemarin kita sampaikan kenapa para sahabat ketika turun wahyu atau turun syariat, misalkan jihad, turun perintah sholat, turun perintah zakat, turun perintah ini, perintah itu, mereka jawabannya satu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencantumkan sifat dari para sahabat, innama qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ta'na. Ini keadaan para sahabat, orang-orang yang memiliki tauhid. Adalah satu perkataan bagi mereka orang-orang yang beriman. Ketika Allah dan Rasulnya mengajak kepada mereka untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, untuk menghukumi mereka, maka satu perkataan mereka, sami'na wa ta'na. Kenapa mereka jawabannya dengan lantang demikian Bapak sekalian? Itu tidak keluar kecuali karena tauhid mereka tinggi. Coba Bapak sekalian, saya sering menyampaikan, misal ada orang akikoh. Akikoh itu dilaksanakan di hari keberapa? Sunnahnya tanggal hari ke-7. Kenapa banyak orang yang melakukan di hari ke-40? Ketika kita sampaikan sunnah Nabi di hari ke-7, walaupun ketika tidak mampu kapanpun termasuk dari 40, tapi kalau mengkhususkan di hari 40, maka tidak ada dasar dari Nabi SAW. Maka ketika turun seperti ini, kita mikir-mikir, tapi kalau hari ke-7 nanti diomongin sama orang-orang, tauhidnya belum berbicara. Tapi kalau tauhid hari ke-7. Adapun kalau tidak mampu, terserah di hari 14, 21, 40, 100, terserah kapanpun bisa. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Walaupun ada pendapat ulama juga yang tidak, kalau udah lewat hari 7 tidak ada lagi. Dirasa tidak mampu. Atau mungkin turun, atau kita mengetahui ayat tentang zakat. Bagi bapak sekalian yang memiliki harta yang telah memenuhi dua syarat. Yang pertama haul, yang pertama nisab, seberat nisab emas atau perak. Emas misalkan sekitar berapa gram Pak? Berapa? Kurang lebih 85 sampai 93 gram. Emas murni. Emas murni ya. 24 karat. Atau jika bentuknya uang, maka sebesar harga itu. Jika 1 gram emas murni misal berapa? 600 misal ribu, maka dikalikan 85 gram, sekitar 43 juta. Sekitar 43 juta ya, atau 45 deh. 43 mah kecil bagi Bapak. 45. Ini syarat pertama. Oh, saya sudah memiliki 45 juta atau lebih dari itu apalagi. Kemudian syarat kedua, haul. Haul itu artinya telah terlewat 1 tahun ketika Bapak nabung 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ketika sampai 40 juta,
di bulan Ramadan Anda dapat THR. Ya Pak ya? Anda dapat THR. Atau di bulan Desember Anda dapat bonus. Bapak masukin ke ATM 45 juta itu tidak berkurang sampai dengan Ramadan akan datang atau sampai Desember akan datang, misalkan karena Bapak Desember pertama, maka itu dikeluarkan berapa persen? 2,5%. Bagaimana dengan Bapak yang memiliki lebih dari itu, 100 juta, 1 M, itu akan lebih 2,5%. Nah, Bapak ragu kan mau dikeluarin atau tidak? Ketika Bapak ragu, tauhid Bapak masih berhutang. Kenapa? Karena ini kan syariat Allah. Para sahabat ketika turun syariat Allah, turun syariat jihad ini, mereka sami'na wa ata'na. Kenapa? Dari tauhid. Karena mereka yakin bahwa harta yang mereka berikan kepada fakir miskin itu memang hak mereka. Dan yang kedua, tentu akan bernilai pahala bagi dirinya. Itu tauhid Bapak sekalian rahimahullah. Maka bagaimana kekhilafan ini akan tegak jika rakyatnya masih berbuat kesyirikan? Disuruh sholat, disuruh zakat, tegak tidak? Tidak. Tapi mereka dengan mungkin keadaan yang serba ya keturangan para sahabat, namun mereka tetap semangat membela agama Allah karena memang tauhid mereka sudah kuat. Demikian Bapak sekalian, Allah alam. Jadi dakwah para rasul yang diusung mereka pertama kali adalah dakwah tauhid. Adapun kekuasaan insya Allah, bahkan dalam surat An-Nur ini Allah Subhanahu wa taala berjanji Allah akan memberikan kekuasaan mereka dengan syarat mereka beriman dan beramal saleh, artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Apalagi dakwah selainnya. Apalagi dakwah selainnya. Bukan berarti kita tidak membenarkan atau menyalahkan. Kami tidak menyalahkan. Para ulama tidak menyalahkan orang-orang yang mendakwakan dakwah pertama bukan tauhid, tidak menyalahkan. Diajak yang pertama ya masalah sholat dulu. Karena mau tanya, ketika langsung sholat, kira-kira mereka ada semangat tidak ketika sholat tapi tanpa tauhid? Tidak ada. Bahkan kemungkinan yang mereka lakukan adalah asal. Namun kalau disertai dengan tauhid Bapak sekalian, Bapak akan merasakan kelezatan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa diungkapkan dengan, saya contohkan. Ketika Bapak dapat bonus misalkan. Bonusnya besar, 1 M. Tapi bukan karena pensiun dini. Ya Pak ya, dapat pesangon bukan. Atau misalkan dapat pesangon, ternyata Bapak pulang langsung sama istri bilang, ayo kita hajikan bapak, ibu, kebetulan masih ada, kemudian paman. Kenapa Bapak rela memberikan harta itu semuanya? Saya yakin itu tidak keluar kecuali karena tauhid Allah Subhanahu wa taala tertanam dalam hati Bapak sekalian. Tapi kalau orang yang tidak bertauhid, sayang, lebih baik buat bisnis, lebih baik buat lain-lain. Itu kadang kita merasakan, saya pingin sedekah dengan sedekah yang masya Allah mungkin besar sekali, tapi ridho dengan mengharap pahala dari Allah itu tidak lahir kecuali karena tauhid. Kecuali ada bintik-bintik di sini pengen dipuji, lainnya Allah Maha tahu. Karena itu lawan dari tauhid itu syirik, yaitu diantaranya adalah tadi riya, ingin disanjung, ingin dipuji dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak?
Baik, kesimpulan dari pertemuan pagi hari ini yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita pahami bersama-sama bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjamin, akan memberikan keistimewaan kepada mereka orang-orang yang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang sudah kita sebutkan tadi 7 atau 8, dan yang terakhir yang kemungkinan saya lupa ini belum disampaikan adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang sempurna, maka dosa-dosa mereka akan otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka secara otomatis. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ini namanya hadits qudsi. Redaksinya dari Allah yang mengatakan siapa? Nabi. Hai anak Adam, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Seandainya kalian datang kepadaku nanti ketika meninggal, bi qurabil ardi khotoya, dengan dosa sepenuh jagat ini, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, sedangkan kalian ketika mati itu membawa dosa sejagat ini, tapi dosa itu bukan dosa berbuat kesyirikan. Mungkin dosa membunuh, zina, mencuri, uququl walidain, ya, menipu, korupsi dan seterusnya. Semua itu dosa besar. Tapi selain dosa syirik, sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka kata Allah apa? Niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh jagat pula. Hadis yang mulia ini menjelaskan Bapak sekalian bahwa orang-orang yang membawa dosa ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak dengan dosa sepenuh jagat ini, tapi dosa tersebut bukan dosa berbuat kesyirikan, sedikit pun tidak ada, maka jaminan mereka Allah akan mengampuni. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali tidak akan mengampuni dosa syirik. Tidak diampuni. Nanti ada pembahasan di bab 4 kalau tidak salah, itu mengenai kekhawatiran tentang berbuat syirik. Kenapa ada khawatir? Di sana ada ancaman. Di antara ayat yang mulia yang saya bawakan ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sekali-kali Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan, tidak diampuni. Maksudnya lafaz ayat ini adalah ketika seseorang berbuat kesyirikan di dunia ini, dia meninggal, dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak atau belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak akan diampuni dosanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Di lafaz terakhir ini wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Syekh bin Baz rahimahullah taala menafsirkan bahwa dosa-dosa yang dibawa oleh seorang hamba ketika menghadap Allah, namun dosa tersebut bukan dosa kesyirikan, itu ada dua kemungkinan. Atau berada di dua kehendak Allah. Yang pertama, jika Allah berkehendak mengampuninya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab.
Namun jika Allah menghendaki dia harus dibersihkan dulu, maka orang ini akan dimasukkan ke api neraka. Namun ketika dosa-dosa itu sudah habis, Allah angkat mereka dari api neraka dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda dengan yang pertama. Innallaha la yaghfiru. Maka orang-orang yang berbuat kesyirikan akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Dan maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi siapa? Orang-orang yang mentauhidkan Allah, itu mengatakan la ilaha illallah, mengatakan bahwa tidak ada sesembahan kecuali yang berhak disembah kecuali Allah, karena mereka mengucapkan karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah orang bertauhid diharamkan api neraka. Jadi sebaliknya, orang yang berbuat kesyirikan diharamkan ke surga. Maka dalil terakhir untuk menutup pertemuan di pagi hari ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, tetapkan orang-orang yang berbuat kesyirikan di muka bumi ini dan kemudian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal, maka tempat mereka adalah jahanam dan tempat mereka adalah kekal. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang yang berbuat kesyirikan wal musyrikina, apa tempat mereka? Di mana tempat mereka? Fi nari jahannama khalidina fiha. Tempat mereka adalah api neraka jahanam dan mereka berada di dalamnya kekal selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka dengan ini Bapak sekalian rahimahullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan dan kemudian bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang akan dihindarkan dari perbuatan syirik ini, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.